الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segenap pujian dan sanjungan kita persembahkan kepada Allah Rabbul Izzah Zul Jalalah, yang dengan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga walhamdulillah kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih berada di bulan yang dimuliakan, yaitu di bulan yang Muharram, atau salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, beliau adalah qudwah kita, naam, dalam segala sesuatu. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan dalam kajian tafsir Al-Quran, yakni tafsir juz ammah. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk di surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, naam, salah satu surah dari juz ammah. Dan di pertemuan yang lalu pula kita telah sampai atau telah menjelaskan ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan naam tentang mereka yang termasuk golongan yang al-mutaffif, baik itu secara khusus yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan mereka yang tatkala menimbang, tatkala menakar untuk dirinya, maka itu dia minta untuk dicukupkan dan disempurnakan. Dan sebaliknya, kalau ia menakar atau menimbang untuk orang lain, maka dia pun menguranginya. Naam. Dan secara umum mereka adalah yang ingin haknya ditunaikan dengan sempurna, tapi mereka melalaikan hak-hak orang lain. Atau dengan kata lain, mereka ingin haknya ditunaikan dengan baik, tapi kewajibannya terhadap orang lain itu dia tidak penuhi dengan baik. Dan di pertemuan yang lalu juga sudah kita beri contoh, termasuk dalam kehidupan keseharian kita, apakah mereka yang berstatus sebagai pegawai, naam, pegawai harian ataupun pegawai negeri sivil, dan juga mereka yang statusnya adalah suami atau istri, manakala hak suami atau hak istri itu dizalimi, tidak ditunaikan dengan baik, maka itu masuk pula dalam wailun lil mutaffifin. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya ini menyebutkan contoh tentang ayah dengan anak. Nah, kadang orang tua ingin haknya sebagai orang tua dipenuhi. Ia ingin anaknya berbakti dengan baik terhadap dirinya, tapi ia melupakan hak-haknya si anak itu. Nah, ini pun masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin. Pendeknya atau kesimpulannya, siapa saja yang ingin haknya ditunaikan dengan sempurna,
tapi kewajibannya terhadap orang lain dia tidak tunaikan dengan baik, maka kita bisa katakan dia wailul lil mutaffifin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kesimpulannya adalah mencelah siapapun yang tidak berlaku adil, mencelah siapapun yang berlaku zalim. Termasuk di antaranya mereka yang menimbang dengan berlaku curang. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selain mencelah mereka yang melakukan kecurangan, Allah perintahkan kebalikannya. Allah perintahkan kebalikannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan penuhilah, sempurnakanlah al-kail, takaran, tatkala kalian menakar. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan cara yang mustaqim, dengan cara yang lurus, dengan cara yang benar. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan itulah yang buahnya paling terbaik. Dan di dalam surah Al-An'am di ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awful kayla wal mizana bil qist la yukallifu nafsan illa usaha. Dan penuhilah, sempurnakanlah baik itu neraca ataupun timbangan dengan adil. Allah tidak membebani kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya, tatkala seseorang sudah berusaha menimbang, menakar dengan seadil-adilnya, namun ternyata belakangan diketahui ada beberapa yang kurang, maka la yukallifu nafsan illa usaha. Seorang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Dia sudah berusaha untuk jujur, berusaha untuk adil, maka itulah kemampuannya. Dan di dalam surah Ar-Rahman di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah al-mizan, timbangan, bil qisti dengan adil, wa la tukhsirul mizan, dan jangan kalian mengurangi timbangan. Allah perintahkan untuk jujur dalam hal tersebut. Dan Allah kemudian mencela di dalam surah Al-Mutaffifin mereka yang tidak berlaku jujur. Kemudian jemaah sekalian, untuk melengkapi pembahasan ini, perlu untuk kita ketahui siapa kaum yang pernah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka mengurangi timbangan dan neraca. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu siapa itu? Yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa mereka? Wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Dan kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka yaitu Syuaib. Jadi kaumnya Nabi Syuaib yaitu penduduk kota Madian, kaum Madian. Mereka salah satu yang menyebabkan mereka diazab dan disiksa itu tadi, berlaku curang dalam masalah timbangan dan neraca. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 189, Allah berfirman, fakadzabuhu fa'akhadhathumul adzabu fa'akhadhathum adzabu yaumidz dzullah. Disebabkan mereka mendustakan Nabi Syuaib alaihi salam, maka mereka ditimpakan dengan azab pada hari yang ketika itu mereka dinaungi oleh awan yang gelap. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
ya, ketika menyebutkan tafsir ayat tersebut, beliau menceritakan bahwa kaum Madian awalnya, ya, mereka disiksa dengan hawa yang sangat panas. Ya. Yang hawa panas tersebut berasal dari dibukanya salah satu dari pintu Jahannam. Allah bukakan untuk mereka, sehingga di dunia mereka rasakan panas yang sangat dahsyat. Iya, cuaca yang demikian panas. Nah, dan kemudian Allah kirimkan awan yang menyebabkan mereka berada dalam kegelapan. Iya. Lalu ketika mereka melihat dan menyaksikan awan, iya, maka penduduk kota Madian itu pun keluar dari rumahnya. Iya. Dan mereka merasa kalau berteduh di bawah awan itu, iya, mereka tidak akan merasakan panas. Nah, tapi begitu mereka keluar dan berteduh di bawah awan itu, apa yang terjadi? Iya, mereka disiksa lagi dengan suara yang memekakkan telinga mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud di ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna fa akhadhathumul ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin." Ketika siksaan kami, kata Allah, akan ditimpakan kepada penduduk kota Madian, maka kami selamatkan Syu'aib, Nabi Syu'aib, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya. Nih, Allah selamatkan Nabi Syu'aib dan kaumnya. Nah, dan azab tersebut nanti ada faedah kita sebutkan. Itu Nabi Syu'aib berdoa kepada Allah, iya, untuk menimpakan azab tersebut kepada kaumnya. Iya. Dan memang demikian kalau sudah tidak ada jalan lain. Nah, sudah tidak ada jalan lain ketiga itu. Taib. Allah menyelamatkan mereka dengan rahmat Allah. Kemudian fa akhadhathumul ladzina zalamu as-sayhatu. Kemudian Allah siksa mereka dengan suara yang memekakkan telinga-telinga mereka. Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan dalam tafsirnya bahwa as-sayha, suara yang sangat dahsyat dan keras itu adalah teriakan malaikat Jibril alaihissalam dari atas langit. Nah, teriakan Jibril alaihissalam dari atas langit. Dan kaum yang disiksa dengan teriakan, iya, selain dari kaum Madian, itu juga ada kaum Samud. Iya. Kalau kaum Samud teriakan dari bawah, dari bumi. Kalau kaum Madian teriakan dari atas. Nah, sampai mereka bergelimpangan. Sedemikian dahsyatnya suara tersebut. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Allah tambahkan azab yang lain. Ini di dunia jemaah sekalian. Iya. Apa azab yang lainnya? Mereka ditimpa dengan gempa bumi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat yang 91. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akhadhathumur rajfah." Iya. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi. Naam. Fa asbahu fi darihim jathimin. Sehingga mereka dan mayat-mayat mereka itu bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Ya. Tidak ada yang tersisa. Ya. Perhatikan jemaah sekalian, dahsyatnya azab, ya, yang Allah timpakan itu di dunia kepada kaum yang berlaku curang. Ya. Kepada kaum yang berlaku curang, Allah timpakan siksaan di dunia sehingga mereka tidak tersisa. Dan itu dimulai dengan apa? Dengan awan yang gelap. Makanya Nabi SAW, ketika cuaca mendung, awan gelap, apalagi disertai dengan angin yang kencang, Nabi gelisah. Nabi gelisah, takut, jangan sampai itu azab.
Sebab itu tidak selamanya. Iya, kalau kita kan mendung itu kan artinya hujan ya, gitu. Iya. Tapi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendung apalagi disertai dengan angin kencang, iya, itu bukan jaminan hujan yang akan turun. Sebab kaum-kaum terdahulu, iya, termasuk kaum Madian dan kaum Samud diawali dengan awan yang hitam. Iya. Nah, dan angin yang kencang. Nanti Nabi tersenyum ketika hujan yang turun. Sebab kalau hujan turun rahmat. Nah, tapi kalau masih awan mendung sertai dengan angin, oh subhanallah, Nabi gelisah. Aisyah selalu menggambarkan Nabi bolak-balik masuk. Iya, dari rumah keluar lagi melihat cuaca. Sedemikian takut dari kita. Iya, itu hakikatnya kembali kepada kesalahan dan dosa-dosa kita. Gempa bumi, angin kencang, angin topan, iya, yang di sana sini di negeri kita, subhanallah, itu silih berganti. Nah, itu silih berganti. Itu menunjukkan, ya, meskipun kita mayoritas Muslim, tapi itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Iya. Yang menjamin adalah amalan-amalan kita. Iya. Amalan-amalan kita. Iya. Nah, bukan status Islam kita semata. Olehnya dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Iman dan amalan soleh. Nah, bukan semata-mata status keislaman itu. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani, iya, wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita pahami, perbuatan curang yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin itu kezaliman. Iya, kezaliman. Dan kezaliman, iya, na'am, terhadap sesama manusia itu dosa yang sangat dahsyat. Dosa yang sangat dahsyat. Iya, kita mungkin pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa di antara umatku yang disebut dengan muflis, bangkrut? Iya, pernah dengar hadis ini? Pernah ya? Nah, lalu sahabat yang mendapat pertanyaan dari Nabi seperti itu, ia menjawab sebagaimana pengetahuannya. Al-muflisu fina, ya, man laisa lahu malan wala mata. Orang bangkrut itu orang yang habis harta bendanya, habis apa-apanya, tidak ada. Nah, tapi apa kata Nabi? Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bihasanatin. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa segudang pahala kebaikan. Dalam riwayat yang lain seperti gunung itu pahala kebaikan yang dilakukan. Luar biasa pahalanya. Nah, tapi wa ya'ti qad syatama hadza wa dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa dharaba hadza. Tapi ternyata, iya, dia datang bukan cuma membawa amalan kebaikan, pahala. Iya, dia juga pernah memukul si A, mencaci maki si B, mengambil harta si C, menzalimi si D. Fa'akhadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka yang pernah dia zalimi tadi, yang pernah dia pukul, dia caci, dia zalimi, dia ambil hartanya, semuanya datang menagih. Diambil satu persatu itu kebaikan pahala yang pernah diambil satu persatu. Fa in funiyat, kalau pahalanya sudah habis dan masih ada yang tersisa yang belum ditunaikan dan ia zalimi di dunia, maka diambillah dosa dari orang yang pernah dia zalimi lalu ditimpakan kepadanya, diberikan kepadanya. Summa turiha ilan nar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Bangkrut betul. Bangkrut. Nah, iya. Nah,
Anda tidak berlaku adil, Anda tidak berlaku jujur terhadap orang lain. Nah, mungkin Anda mendapatkan keuntungan dari sisi materi, tapi ingat, kalau yang dizalimi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, musibah itu. Kenapa? Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya sebagai dai ke negeri Yaman, di antara nasihat Nabi, wattaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Antum menzalimi orang lain, dia berdoa, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah untuk dikabulkan doanya. Hatta orang kafir. Ketika dia minta antum disegerakan azabnya, bisa terjadi. Jangan main-main jemaah sekalian. Sekali lagi, dari sisi materi mungkin antum dapat keuntungan. Tapi dia bisa saja berdoa. Dan doa orang yang zalimi makbul. Jangan main. Nah, di dunia dahsyat azabnya. Di akhirat muflis, bangkrut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak termasuk dari golongan orang yang zalim, termasuk dari orang yang curang, jujur dan amanah. Apapun pekerjaan, profesi dan apapun yang kita geluti selama ini. Nah, tinggal solusi. Nah, bagaimana solusinya? Tatkala alhamdulillah kita sudah tahu kezaliman zulmatun yaumal qiyamah. Tapi bagaimana ketika menyaksikan saudara kita melakukan kezaliman? Apa yang mesti kita lakukan? Sebab setiap persoalan mesti ada jalan keluar. Jangan hanya sekedar kita memberikan permasalahan tapi tidak ada solusi. Bagaimana solusinya ketika menyaksikan saudara kita berlaku, katakanlah secara khusus dia curang dalam timbangan, atau secara umum dia tidak menunaikan hak orang lain, zalim. Apa solusinya? Solusinya Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur ahaka zaliman aw mazluman." Unsur ahaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu baik ketika dia zalim atau dia terzalimi. Tolong saudaramu baik dia ketika berlaku zalim atau dia yang zalimi. Mungkin ada di kepala kita, bagaimana menolong orang zalim? Nah, sahabat juga demikian. Kata mereka, ya Rasulullah, hadza mazlum. Wahai Rasulullah, kalau orang yang mazlum, dizalimi, pasti kita tolong. Fa kaifa bizalim? Bagaimana kita menolong orang yang zalim? Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz Al-Bukhari, tamna'uhu afwan tahjuzuhu aw tamna'uhu dzalika nasruhu. Cegah, tahan, halangi dia. Cegah, tahan, halangi dia. Dalam lafaz yang lain, ta'khudhu fawqa yadayhi. Kalau dia mau berlaku zaliman dengan tangannya, pegang tangannya. Nah, masih ada jalan yang lain? Nasihati. Nah, nasihati. Itu hak saudara kita. Nasihati dengan baik, dengan hikmah. Ini termasuk menahan dia dari kezaliman. Nah, tapi bagaimana kalau sudah dinasihati? Sudah dihalang-halangi, sudah dipegang tangannya, tapi dia masih ngotot untuk zalim. Apakah masih ada cara yang lain? Masih ada cara yang lain? Masih ada satu. Doakan dia. Doakan dia pada saat dia tidak tahu bahwa dia didoakan. Doakan dia ketika Anda dengan dia tidak bertemu. Ini namanya ad-du'a bi dhahril ghaib, dan itu sangat-sangat mustajabah. Terkabul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatu." Doa seseorang
untuk saudaranya sesama kaum muslimin, yang saudaranya itu dia tidak ketahui bahwa dia didoakan. Iya, dia tidak tahu bahwa dia didoakan. Iya. Naam. Apa kata Nabi? Mustajabah, itu sangat terkabul. Iya. Mustajabatun. Kenapa bisa? Karena bisa mustajabah. Kata Nabi, inda ra'sihi malakun muwakkilun. Iya, di sisinya orang yang berdoa itu ada malaikat. Ada malaikat yang Allah wakilkan khusus. Fa kullama da'a li akhihi khair, fa qala al malakul muwakkilu bihi amin. Setiap kali dia mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, apa kata malaikat yang diwakilkan? Amin. Ingat, malaikat itu doanya terkabul. Malaikat tidak melakukan dosa, tidak sama dengan kita. Iya. Doakan dia. Jangan cuma tahu mencela dia, iya, menyinggung dia. Iya. Kan biasanya begitu. Iya. Singgung lagi. Padahal kalau dia tersinggung sebenarnya sudah bagus. Iya. Sebab dengan itu dia tahu bahwa dia salah. Kalau dia tidak tersinggung, menunjukkan dia tidak tahu bahwa dia salah. Tapi kalau dia tersinggung, alhamdulillah, dia tahu bahwa dirinya salah. Nah, doakan. Iya. Jangan cuma tahu menyalahkan. Iya. Sebutkan namanya dalam doa-doa kita. Iya. Dan ketika kita mendoakan dia, iya, bukan manfaatnya cuma untuk dia saja. Bukan manfaatnya hanya untuk saudara yang kita doakan saja. Nah, tapi manfaatnya akan kembali kepada Anda yang berdoa. Ingat itu. Manfaatnya kembali kepada Anda yang mendoakan. Bagaimana kelanjutan hadis? Fa qala al malaku muwakkilun bihi amin wa qala walaka bimislih. Iya, malaikat tidak cuma mengatakan amin, tapi juga mendoakan engkau sebagaimana yang kau mintakan untuk saudaramu. Kita mendoakan dia dapat hidayah, malaikat akan mendoakan antum dapat hidayah. Iya, kita mendoakan saudara kita dilapangkan rezekinya, iya, diluaskan rezekinya. Anda didoakan malaikat supaya Anda pun mendapatkan demikian. Iya. Akhirnya apa jemaah sekalian? Manfaatnya tetap kembali kepada antum. Ini solusinya. Iya. Dinasihati, diajak, ditahan, tetap dia melakukan kezaliman, doakan. Jangan lupakan itu. Masukkan dia ke dalam doa-doa Anda. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Iya. Apakah itu saudara kita, kerabat kita, teman kita yang mungkin masih jauh dari hidayah? Iya. Kita mau menasihati dia, aduh bagaimana? Apalagi dia mungkin usianya lebih tua. Iya, atau mungkin orangnya susah untuk dinasihati. Doakan. Doakan. Nah, tayyib. Jam berapa Isa? 7:03 ya? 7 lewat 7:01. Iya. Ini kita belum lanjut di ayat berikutnya. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Iya. Apakah mereka itu tidak yakin? Kalimat zon di sini yazunnu, kalau dari sisi bahasa itu umumnya diterjemahkan dengan mengira, menyangka. Iya. Tapi ada kalimat zon dalam Al-Quran maknanya yakin. Maknanya yakin atau kebalikannya. Iya. Seperti dalam ayat ini, itu bukan maknanya apakah mereka menyangka, mereka mengira, tidak. Apakah mereka tidak meyakini? Iya. Contoh dalam ayat yang mungkin sering kita dengarkan atau sering kita baca, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna, iya, mereka yang yakin, bukan mereka yang menyangka. Iya. Nah, yadhunnuna annahum, bahwa mereka mulaqu rabbihim, mereka yakin akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti akan kembali kepada Allah. Nah, dzan di sini maknanya apakah mereka tidak meyakini
akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pembangkitan, bahwa mereka akan dibangkitkan. Kapan seseorang dibangkitkan dari alam kubur? Kapan? Liyaumin azim, yaitu pada hari yang agung. Nah, itu hari kiamat. Dan hari kiamat itu dikatakan agung dan dahsyat. Tapi ingat, kedahsyatan hari kiamat itu disebabkan panjangnya waktu yang habis ketika itu dan dahsyatnya keadaannya. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya menyebutkan lebih dari 100 tahun orang menunggu di padang mahsyar. Itu waktu akhirat ya. Waktu akhirat berapa lama dibandingkan waktu dunia? 1 hari di akhirat itu sama dengan alfasanatin mimma ta'udun dalam surah Sajadah. Nah, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Silahkan kali berapa lama orang di sana. Makanya disebut yaumin azim, hari yang sangat dahsyat. Nah, tapi kedahsyatannya itu hanya untuk orang yang mendapatkan kerugian. Sebab di ayat yang Allah sebutkan, alal kafirina ghairu yasir. Pada hari kiamat itu, untuk orang kafir itu tidak mudah mereka yang susah. Bukan kita yang beriman. Orang beriman tidak akan merasakan dahsyatnya itu. Nah, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ucapan orang kafir pada hari kiamat, hadza yaumun asir, inilah hari yang susah. Sebab panjang waktunya, lama mereka berdiri. Tidak main-main. Tapi itu untuk mereka. Adapun kita untuk orang beriman, insyaallah taala itu tidaklah demikian. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan bagaimana seseorang itu berdiri di padang mahsyar. Yang jelas ini pertanyaan, ala yazunnu annahum mab'utsun. Maksudnya apakah mereka tidak yakin? Sebab kalau orang yakin akan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, dia tidak akan berlaku curang. Atau kalaupun pernah melakukan kecurangan, dia akan bertobat. Demikian. Sebab yakin akan ada hari pembalasan. Semuanya pasti akan dibalas tanpa kecuali. Ingat itu, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Anda melakukan kebaikan, dibalas kebaikan. Melakukan keburukan, dibalas keburukan. Baik, kita dibatasi oleh waktu. Selanjutnya, saya mohon maaf atas kekurangan atau ada hal yang tidak menyenangkan, dan saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Oh, iya. Nah, itu jual beli ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum atau kama qala. Nah, wahai kaum mukminin, jangan kalian saling memakan harta di antara kalian cara yang batil, kecuali illa an takuna tijarah, kecuali itu dalam bentuk perdagangan yang saling ridha. Kalau pihak penjual ridha ikut anaknya, ikut cucunya, ridha dia, tidak ada masalah. Nah, antum lebih ridho lagi. Iya kan? Tidak ada masalah. Sepanjang penjual dan pembeli saling ridho, tidak ada masalah. Mau ikut anaknya, cucunya, cicitnya, tidak ada masalah.
Yang penting mereka ridho, antum lebih ridho, alhamdulillah. Tidak termasuk itu insyaallah. Baik. Apa? Baik. Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi dikatakan bahwa yang kaum yang Nabi Syuaib itu kan diazab, sementara kita sekarang ini kan tidak ada lagi azab-azab demikian. Apakah kaum yang dulu itu dengan diazabnya itu berarti dosanya sudah diampuni, tidak lagi diazab di hari kemudian? Ya. Nah, baik. Ada dua bentuk yang diazab ya, baik kaum terdahulu maupun kaum yang sekarang sampai hari kiamat. Iya. Satu azab yang fungsinya membersihkan dosa. Iya. Azab siksaan membersihkan dosa. Ini berlaku untuk orang beriman. Nah, sebab Allah itu ketika mencintai satu kaum disegerakan itu hukuman dari dosanya. Innallaha idza, kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmizi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai satu kaum, iya, ajjala lahul uqubah, dipercepat hukuman dari dosa yang dia lakukan. Iya, sebab kalau hukuman di dunia tidak lama. Iya, tapi hukuman di akhirat asyaddu wa abqa, lama dan lebih keras. Ini ketika Allah mencintai kita, iya, Anda melakukan satu dosa, disegerakan itu hukumannya. Nah, yang seperti ini, ya, untuk kaum mukminin seperti ini, di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan lagi. Iya. Nah, sama dengan semua pelaku pelaku dosa besar yang ada hadnya, seperti pezina yang sudah pernah menikah. Kapan dia dirajam? Iya, maka dosanya akibat rajam itu bersih. Makanya Nabi ketika ada sahabat yang melakukan itu, selesai dirajam, iya, Nabi minta diperlakukan dengan baik, disolati, dikafani sebagaimana kaum muslimin, sebab dia sudah bersih dari dosa dan dia tidak akan mendapatkan lagi azab di akhirat. Ini yang pertama. Iya, tinggal dilihat apakah dia orang beriman atau tidak. Golongan yang kedua, mereka yang diazab di dunia dan diazab di akhirat. Bahkan di akhirat lebih dahsyat, yaitu mereka di samping melakukan dosa besar, mereka meninggal dalam keadaan kafir. Iya, mereka meninggal dalam keadaan kafir. Iya, sudah melakukan dosa besar, iya, yang mereka ditimpakan hukuman atas dosa besar itu, dan mereka pun meninggal dalam keadaan kafir. Ini dua kali, di dunia dan di akhirat. Nah, olehnya kalau kita dapat musibah, bencana, ya janganlah langsung mengeluh. Mungkin ini pembalas atas dosa kita. Syukur. Iya, meskipun yang wajib itu kita bersabar, ya. Yang sunnah itu bersyukur. Iya. Kenapa wajib bersabar? Iya, tabiat manusia ketika ditimpa musibah pasti tidak nyaman. Iya, yang wajib dia bersabar. Tapi mau tingkatan di atasnya, syukur. Alhamdulillah. Mungkin ini pencuci dosa saya. Iya, atau mau tingkatan yang lebih tinggi, ridho. Iya, bagaimana ridhonya? Semua yang Allah tetapkan untuk saya pasti baik. Nah, tinggal kita milih tingkatan mana kita. Ya? Iya, minimal sabar. Ya, baik, saya kira cukup. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.